Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan bahwa Indonesia kembali bisa mewujudkan swasembada pangan. Tentunya untuk mewujudkan swasembada pangan, ini diperlukan peningkatan produktivitas di sektor pangan. Dan namun untuk meningkatkan produktivitas ini yang menjadi memprihatinkan adalah masyarakat kini mulai tidak yakin untuk menjadi profesi atau mengambil profesi menjadi petani. Lalu apa kendalanya sebetulnya? Langsung saja kita tanyakan legislator dari Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4 dengan Bapak Slamet. Pak, langsung saja nih Pak, terkait dengan minat sekarang milenial Pak ya dan juga Gen Z, ini untuk regenerasi menjadi petani ini sangat kurang Pak. Kira-kira apa yang menjadi kendala mereka, ketertarikan mereka tidak tertarik untuk menjadi petani, Pak? Ya, jadi Gen Z hari ini tidak tertarik jadi petani karena sebenarnya masalah sederhana. Tidak hanya Gen Z sebenarnya, dari petani-petani yang kemarin juga karena menjadi profesi terpaksa aja. Jadi terpaksa dia nggak punya pekerjaan sehingga dia jadi petani. Terpaksa di PHK sehingga dia jadi petani. Kuncinya satu, yaitu berikan jaminan kepada para petani kita dengan hasilnya akan dibeli oleh pemerintah atau dengan kebijakan apapun itu terbeli oleh hasil cocok tanamnya dengan harga yang memberikan jaminan dia mendapatkan untung. Itu pasti nanti dengan sendirinya tidak usah didorong-dorong, tidak usah disuruh-suruh, para generasi muda kita akan berbondong-bondong untuk mengambil profesi petani kita. Kenapa hari ini petani menjadi profesi yang memang terpinggirkan, termarginalkan dan tidak dirilik oleh para generasi kita, generasi muda kita, Gen Z kita, karena memang ya ngapain saya kemudian bercocok tanam kalau kemudian tidak ada sesuatu yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan saya. Nah, itu kuncinya di situ. Oleh karena itu tadi disampaikan kalau Pak Prabowo ingin berbicara tentang swasembada pangan, yakinkan kesejahteraan para petani kita dapat didapatkan, dapat diraih itu, maka tidak sekedar kemudian swasembada pangannya tercapai, regenerasi petani kita akan terjadi seperti itu. Oke, Pak. Terakhir Pak, untuk penyerapan gabah tersebut juga pemerintah sudah mencanangkan melalui koperasi Pak. Mungkin seperti koperasi era Orde Baru Pak ya. Jadi untuk koperasi unit desa untuk yang menyerap gabah dari petani. Apakah bagaimana pengawasan DPR RI terhadap program tersebut supaya serapan gabah tersebut secara maksimal di sisi lain mensejahterakan petani dan juga menciptakan ketahanan pangan ke depan? Ya, jadi saya melihat ada niat baik pemerintah dengan menghadirkan koperasi di lingkungan sekitar petani itu, pertama dari sisi ingin memberikan permodalan. Ini kalau ini bisa berjalan dengan baik, karena ini kan masih mau bergulir. Nanti kita dorong untuk dan kita terus kawal agar ini berjalan. Dari sisi permodalan dia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk melalui koperasi. Kenapa? Selama ini petani kita tidak berdaya karena juga mohon maaf ya, dijadikan terikat oleh para tengkulak. Karena apa? Karena dari awal dia tidak punya modal untuk bertani sehingga dipinjemin tapi kemudian dijual kepada mereka dengan harga yang memang ya diatur oleh para tengkulak. Sehingga kehadiran koperasi ini kalau sesuai dengan harapan awal, tidak ada hal-hal yang kemudian mengambil keuntungan-keuntungan sepihak dari beberapa orang yang tidak berkepentingan, mudah-mudahan ini menjadi satu solusi. Karena gini, kita bicaranya harusnya amanat dari undang-undang kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai kemudian Undang-Undang Pangan itu tidak sekedar ketahanan pangan, Mas. Ketahanan pangan itu hanya kemudian tercukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Tapi cita-cita besar kita adalah melangkah lebih jauh lagi, yaitu kepada kemandirian pangan. Artinya pangan kita tidak tergantung pada impor. Di tahapan berikutnya kita punya kedaulatan pangan. Dan itu tidak mungkin dicapai kecuali petani kita sejahtera. Dan dengan sejahtera, regenerasi petani itu dengan sendirinya akan berbondong-bondong. Pada akhirnya mudah-mudahan di masa Pak Presiden ini, nanti para generasi muda kita akan mengatakan, saya bangga menjadi petani, saya bangga menjadi supplier untuk pangan rakyat Indonesia, karena ya kesejahteraan kami
terpenuhi oleh itu. Baik. Terima kasih Pak Slamet atas wawancaranya, dan itu pemirsa terkait dengan bagaimana langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dalam hal regenerasi pertani, karena ini menjadi penting. Di samping meningkatkan produktivitas, regenerasi pertani ini juga menjadi fokus pemerintah untuk juga digiatkan. Salah satu tadi Pak Slamet menyampaikan bahwa untuk menarik daya minat para milenial dan Gen Z ini untuk mau bertani adalah dengan perlindungan terhadap profesi pertani ini, dengan menjamin dari hulu hingga ke hilirnya. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, kembali ke studio.